Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anakku. Sekarang materi masih seperti yang kemarin tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, kemarin materi hukumnya, sekarang masuk ke materi peradilan di Indonesia. Tujuan pembelajaran di materi ini, pertama, kita mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia yang sesuai dengan UUD NRI tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Dan yang ketiganya, mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang NRI tahun 1945 dan menyajikan hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, sekarang kan kita melanjutkan materi kemarin. Nah, mudah-mudahan masih ingat ya materi tentang hukum dan peradilan di Indonesia yang untuk yang kemarin. Sekarang lanjutan materinya tentang sistem peradilan di Indonesia adalah pada hakikatnya adalah sebagai suatu mekanisme dari keseluruhan komponen peradilan nasional. Pihak dalam proses peradilan, hierarki kelembagaan peradilan, serta komponen lain yang bersifat prosedural dan saling berkaitan. Kemudian sistem peradilan di Indonesia ini merupakan sistem peradilan yang didasarkan pada Pancasila, terutama sila kelima yang kemudian diturunkan dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 24. Lembaga peradilan Indonesia dipegang oleh dua lembaga, yaitu Mahkamah Agung beserta peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung adalah peradilan negara tertinggi dalam sistem lingkungan peradilan dalam melaksanakan tugasnya. Di bawah Mahkamah Agung ada lembaga-lembaga peradilan, ada peradilan umum, ada peradilan agama, ada peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Kemudian tadi selain Mahkamah Agung ada Mahkamah Konstitusi yang merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman secara merdeka guna menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan sistem hukum dan peradilan. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di ibu kota negara dan merupakan keputusannya final. Jadi maksudnya final, pertama dan terakhir. Tidak ada banding untuk Mahkamah Konstitusi. Puas tidak puas, hasil keputusan Mahkamah Konstitusi itu harus diikuti. Kemudian tadi di bawah Mahkamah Agung pertama ada peradilan umum. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum ini dilaksanakan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten dan kota, sedangkan peradilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. Peradilan tinggi ini merupakan peradilan tingkat banding. Kemudian berikutnya ada peradilan militer. Peradilan militer adalah peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer, meliputi peradilan militer peradilan militer tinggi, peradilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Pengadilan militer adalah untuk para prajurit yang berpangkat kapten ke bawah. Kemudian kalau peradilan militer tinggi untuk para prajurit yang berpangkat mayor ke atas. Kemudian kalau banding untuk peradilan militer dan pengadilan militer tinggi dilaksanakan di pengadilan militer utama. Sedangkan peradilan militer pertempuran itu diadakan di tempat. Jadi
di tempat pertempuran, kemudian putusannya final. Jadi tidak ada banding untuk peradilan militer pertempuran. Yang berikutnya ada peradilan militer tata usaha negara. Ini adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat untuk mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Jadi contohnya misalnya kalau tidak puas terhadap keputusan yang dilakukan oleh pejabat negara, misalnya oleh menteri. Gitu. Jadi mencari keadilannya adalah di peradilan tata usaha negara. Berikutnya peradilan agama adalah kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Pengadilan agama ada di tingkat kota dan ibu kota kabupaten, dan peradilan tinggi agama ada di ibu kota provinsi. Ini untuk tingkat banding. Nah, semua lingkup peradilan tadi, peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, tingkat kasasinya semuanya ada di Mahkamah Agung. Jadi kalau banding kemudian masih tidak puas, maka melakukan kasasi di Mahkamah Agung. Itu penjelasan tentang lembaga-lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Kemudian berdasarkan Pancasila, lembaga peradilan itu berperan untuk menerapkan serta menegakkan hukum dan peradilan. Gimana, sudah paham? Nah, mudah-mudahan paham dengan sistem peradilan di Indonesia. Jadi di pertemuan sebelumnya Ibu sudah membahas tentang hukum, penggolongan hukum, kemudian macam-macam hukum. Nah, di pertemuan sekarang yang Ibu bahas adalah tentang sistem peradilannya dan lembaga peradilan, serta apa saja yang berada di bawah Mahkamah Agung. Kemudian di terakhir ada di pasal 10 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ada jenis-jenis hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku pelanggar hukum. Ada hukuman pidana pokok dan hukuman pidana tambahan. Hukuman pidana pokok ada pidana mati dan ada pidana penjara seumur hidup, kemudian pidana penjara maksimal 20 tahun dan minimal 1 tahun, serta pidana tambahan ada pencabutan hak-hak tertentu, kemudian penyitaan aset, denda, serta pengumuman keputusan hakim. Nah, mungkin sekian dulu untuk materi sekarang. Mudah-mudahan bisa paham apa yang Ibu sampaikan, dan sehingga bisa lanjut ke materi berikutnya. Ya, terima kasih. Sekali lagi mudah-mudahan paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.